Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini pandangan mata dunia tertuju kepada negeri Palestina. Dan ketika kita berbicara tentang Palestina, kita tidak bisa lepas dari sebuah masjid yang sangat bersejarah yang ada di sana, yaitu Masjidil Aqsa. Nah, pada video kali ini kita akan sampaikan keistimewaan Masjidil Aqsa berdasarkan dalil-dalil Al-Quran maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat channel Islam Istimewa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, keistimewaan yang pertama, Masjid Al-Aqsa ini disebutkan namanya secara langsung di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang tercantum di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir, yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebagaimana yang kita fahami bersama, ayat ini menerangkan tentang peristiwa Isra Mi'raj yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isra yakni perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sementara Mi'raj yaitu perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sahabat-sahabat sekalian, keistimewaan yang kedua, Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya hijrah ke Madinah, beliau mendirikan ibadah sholat dengan menghadap ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Bahkan 17 bulan setelah hijrah dan difardukannya sholat 5 waktu pada peristiwa Isra Mi'raj itu, beliau dan umat Islam saat itu masih melaksanakan sholat dengan menghadap ke Masjidil Aqsa. Dalam riwayat Bara bin Azib, ia berkata, kami mengerjakan sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke arah Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Kemudian kami dialihkan ke arah Ka'bah. Muttafaqun alaih. Barulah kemudian setelah rentang waktu tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk memindahkan kiblat ke Ka'bah di Masjidil Haram, kota Mekah, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 144 yang artinya, sungguh kami telah melihat wajahmu sering menengadah ke langit, maka pasti akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai, lalu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dimanapun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Keistimewaan yang ketiga, Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di bumi. Di dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abu Dzar, ia berkata, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, masjid mana yang pertama kali dibangun di muka bumi ini? Beliau menjawab, Masjidil Haram. Aku bertanya lagi, kemudian yang mana lagi? Beliau menjawab, Masjidil Aqsa. Aku bertanya lagi, selang berapa lama keduanya dibangun? Beliau menjawab, 40 tahun. Tetapi dimanapun kamu mendapati waktu sholat,
maka kerjakanlah sholat, karena tempat itu sebagai masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat sekalian, keutamaan yang keempat, pahala sholat di Masjidil Aqsa sebanding dengan 500 kali sholat di masjid yang lain. Di dalam sebuah hadis riwayat Bazar, Ibnu Huzaimah dan Imam Tabrani bersumber dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, melaksanakan sholat di Masjidil Haram pahalanya sebanding dengan 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Sholat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, pahalanya sebanding dengan 1000 kali sholat di masjid yang lain. Sedangkan sholat di Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, maka pahalanya sebanding dengan 500 kali sholat di masjid yang lain. Keistimewaan yang kelima, Masjidil Aqsa adalah satu dari 3 masjid yang paling utama dalam Islam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh menggemarkan perjalanan kecuali ketiga masjid, yaitu masjidku ini atau Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Dan keistimewaan yang keenam, siapapun yang melaksanakan sholat di dalam Masjidil Aqsa maka akan diampuni dosa-dosanya. Nabi Sulaiman alaihissalam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dosa orang-orang yang sholat di Masjidil Aqsa diampuni bagaikan anak yang baru dilahirkan. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Sulaiman bin Dawud selesai membangun Baitul Maqdis, di dalam riwayat lain disebutkan membangun Masjidil Aqsa, maka ia meminta 3 perkara kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu keputusan hukum yang sejalan dengan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala, kerajaan yang tidak selayaknya dimiliki seseorang sesudahnya, dan agar masjid ini tidak didatangi seseorang yang tidak menginginkan selain sholat di dalamnya, melainkan ia keluar dari dosa-dosanya seperti ia dilahirkan ibunya. Kedua perkara yang pertama telah diberikan kepada Sulaiman, dan aku berharap ia juga diberikan yang ketiga. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan Ibnu Majah. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kesucian Masjidil Aqsa senantiasa terjaga dari tangan-tangan zalim musuh-musuh Allah, dan kita semuanya diberi kesempatan dan kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa menziarahinya dan beribadah di dalamnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe jika video ini bermanfaat.